Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang tercinta, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan studi kita pelajaran fikih. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberikan kesabaran dan ketawakalan dalam menjalankan tugas kita sebagai siswa dan siswi mencari ilmu bagi kita untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Lanjutnya, sebelum melanjutkan pembelajaran kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min hujaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min hujaini rahmatika. Allahumma ta'alaina hikmataka wansyur ala min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan harapan kita. Mengharapkan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Selanjutnya kita sekarang akan membahas atau mempelajari tentang bersuci. Bersuci daripada kotoran, najis, dan juga dari hal-hal yang dapat menghalangi perjalanan ibadah kita, terutama menjalankan sholat yang 5 waktu. Selain daripada itu, kita bersuci tujuan utamanya supaya kita mendapatkan ridho dan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberikan sesuatu yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dijadikan orang yang bersuci, yang suci, dan orang yang selalu bertobat kepada Allah sebagai pensucian diri dari perbuatan dosa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 mengenai pembukaan atau awalan dari kita mempelajari mengenai prinsip-prinsip dalil-dalil toharoh. Selanjutnya pembagian toharoh. Sekarang pembagian toharoh yaitu menjadi 2. Pertama, bersuci dari hadas besar, hadas kecil. Bagian ini khusus untuk badan seperti mandi, berwudu, dan tayamum. Itu adalah merupakan bersuci daripada hal-hal yang kita bisa lihat. Karena anggota yang bisa dilihat kita itu adalah anggota-anggota yang seringkali kita terkena masalah-masalah maksiat dan dosa. Di antaranya anggota-anggota tersebut kita disucikan minimal 5 kali sehari, barang tentu anggota-anggota tersebut akan bersih secara lahir dan juga secara batin. Yang kedua, bersuci dari najis. Nah, bagian ini berlaku pada badan, pakaian, dan tempatnya. Bersuci dari najis itu merupakan suatu kewajiban kita untuk melakukannya. Karena kalau kita laksanakan ibadah seperti sholat, maka apabila di badan kita terkena najis, tidak dicuci dengan bersih, tidak dihilangkan, maka sholatnya tersebut tidak akan sah, ya. Kemudian itu pada badan. Pakaian, nah pakaian pun juga harus bersih dari najis dan kotoran, ya. Nah, dan tempatnya pun kita harus bersih, ya, bersih dari najisnya mau najis ainiyah, mau najis hukmiyah, mau najis mughaladah apalagi. Nah, kita usahakan tempat pakaian, makanan, minuman, semuanya yang dikonsumsi pun juga itu harus bersih dari najis. Tanpa pembersihan dari najis, maka semuanya itu akan berdampak tidak baik. Selanjutnya adalah bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, ya. Hadas kecil caranya yaitu melalui berwudu, ya. Berwudu tentunya wudu itu memakai air, ya. Kedua dengan tayamum. Nah, tayamum adalah menggunakan tanah, ya. Kemudian semua dari dubur dan kubur dan lain sebagainya, ya. Itu kalau kita sentuh maka akan menimbulkan kebatalan daripada hasil bersuci tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mensucikan diri dari hadas besar dengan mandi, ya. Hadas besar itu adalah hadas yang bisa dihilangkan dengan mandi besar. Alasannya atau akibat daripada harus melaksanakan mandi besar untuk mengeringkan hadas besar
ada hal-hal yang mewajibkan untuk melakukan kewajiban tersebut, yaitu melalui setelah berhubungan badan antara suami dengan istri, itu wajib menghilangkannya atau mensucikan dirinya dari hadas tersebut. Atau nifas bagi wanita, haid bagi wanita, keluar mani juga bagi wanita dan laki-laki. Kemudian ada lagi kita itu bersuci dari najis. Najis itu terbagi 3. 1 najis muhafafah, 2 najis mutawasito, yang ketiga najis mughalladhah. Nah, bersuci dari hadas tersebut ada 3 cara. 3 macam najis, 3 cara membersihkannya. Pertama, najis muhafafah atau najis ringan, ya. Najis ringan itu terdapatnya di mana? Yaitu terdapat pada anak bayi laki-laki, ya. Laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibu, yaitu dalam kondisi umurnya 2 tahun. Bagaimana kalau si anak ini belum usia 2 tahun, baru 1 tahun tapi sudah makan selain susu ibu atau ASI, maka najis tersebut hilanglah. Najis muhafafahnya diganti dengan najis mutawasitoh, karena anak tersebut sebelum 2 tahun juga sudah makan makanan di luar ASI susu ibu, ya. Zaman sekarang jarang sekali anak-anak yang tahan makannya sampai 2 tahun, jarang, tidak ada bahkan, ya. Jadi najis muhafafah itu ya sebatas di mana anak tersebut belum makan apa-apa kecuali susu ibu. Selanjutnya adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu dalam bahasa kita adalah najis sedang, ya, najis pertengahan, ya. Jadi najis mutawasitoh itu terbagi 2, ya. Ada najis hukmiyah, ya, dan juga ada najis ainiyah, ya. Nah, najis hukmiyah dan najis ainiyah itu ada perbedaan, ya. Kalau najis ainiyah yaitu najis yang ada bentuknya, warnanya, baunya. Nah, gitu. Najis ainiyah. Ada najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah itu hukumnya ada tapi zatnya tidak kelihatan, ya. Seperti bagaimana? Seperti begini najis hukmiyah, ya. Di sini tadi ada anak umur 3 tahun kencing, ya. Udah lama, sekitar 10 jam. Kan itu air kencingnya sudah kering, tidak kelihatan, ya. Kemudian baunya pun tidak seberapa, jadi tidak kelihatan, tidak ada rasanya dan hidup, tapi jelas itu adalah najis apabila najis tersebut terkena pada suatu tempat atau pakaian atau tempat sholat. Jadi najis tidak kelihatan tapi jelas di sana itu terkena najis, itu namanya najis hukmiyah. Cara mensucikannya najis mutawasitoh itu bagaimana? Yaitu kalau najis ainiyah dibersihkannya harus dihilangkan dulu, disingkirkan dulu bentuk najisnya. Setelah hilang bentuk najisnya baru dicuci pakai air yang bersih, ya. Itu baru bersih, ya. Beda lagi dengan najis muhafafah. Kalau najis muhafafah itu menghilangkan, mensucikan najisnya cukup dengan mempercikan air ke najis tersebut. Nah, itu bedanya, ya. Jadi 2 alternatif atau 2 macam najis yang berbeda cara mensucikannya. Kalau najis muhafafah cukup dengan mempercikan api ke tempat yang kena najis. Kalau najis mutawasitoh itu harus dihilangkan dulu bentuk najisnya baru dicuci. Selanjutnya najis yang ketiga adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah atau disebut juga dengan najis berat, ya. Najis tersebut terdapat di mana? Yaitu pada hewan yang dinamakan anjing dan babi, ya. Baik babinya babi hutan maupun babinya yang ada di tempat-tempat pemeliharaan orang. Nah, babi tersebut mau babi putih mau babi hitam itu tetap sama najisnya, yaitu najis mughalladhah atau najis berat. Najis tersebut beda juga cara membersihkannya, yaitu dengan air bersih 7 kali pada yang kena najis, baik yang kena badan, kena benda, ya, kena perabotan seperti piring, ember, ya. Apa saja yang kita pakai di rumah, perabotan, kalau kena jilatan anjing, ya itu harus dicuci dengan air 7 kali. Salah satunya yaitu memakai tanah. Jadi tanah nanti ucak gitu sampai seperti air. Nah, disiramkan
kepada anggota kita, badan kita yang terkena najis mughalladah tersebut ya. Itu adalah merupakan najis-najis yang beda dengan najis-najis yang lainnya ya. Selanjutnya kita beralih kepada penggunaan ya, atau media atau alat untuk melaksanakan bersuci ya, yaitu air ya. Karena di dunia ini air itu tidak tidak sama ya, air ini air itu ya. Nah di sini ada pembagiannya air itu menurut hukum fikih ya. Menurut hukum fikih, air yang boleh kita pergunakan untuk bersuci, untuk berwudu, untuk mandi besar, untuk menyuci pakaian, dan untuk membersihkan perabotan-perabotan di rumah tangga kita itu memakai air. Tapi air tersebut kita harus tahu mana air yang boleh, mana air yang tidak boleh, mana air yang suci dan mana air yang mensucikan, mana air makruh dan mana air yang istiqmal atau mustakmal ya. Ada air mustakmal juga ada ya. Nah di antara air-air yang boleh kita gunakan atau boleh kita pakai dalam melaksanakan bersuci itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 macam air yang boleh kita gunakan. Jadi tidak boleh sembarangan air kita gunakan untuk melaksanakan bersuci ya. 1 air hujan, 2 air laut, 3 air sungai, 4 air sumur, 5 air sumber, 6 air salju, dan 7 air embun. Walaupun ada tanah boleh, tapi tanah itu dikala darurat ya. Dikala darurat boleh menggunakan tanah, tapi kalau tidak sedang berada darurat diusahakan menggunakan air, yaitu airnya yang termasuk 7 tadi. Selanjutnya menginjak kepada air terbagi kepada 3 ya. Di mana air tersebut terkadang ada perubahan karena perbuatan manusia atau secara alami, atau juga perubahan air terkadang sirkulasi udara macam-macam. Air itu bisa berubah tergantung kepada salah satu yang merubah. Pertama, air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan suatu benda yang suci seperti air kopi, teh dan air suci ya, seperti air kopi ya, itu berubah. Nah itu air kopi bersih ya, tapi tidak sah untuk melaksanakan wudhu. Air teh juga air tapi berubah, itu tidak boleh dipakai wudhu atau dipakai bersuci lainnya. Kemudian kedua, air dari pepohonan dan buah-buahan seperti air kelapa, air nira. Nah itu air bersih suci tapi tidak boleh untuk dilakukan wudhu atau mandi besar atau menghilangkan najis, itu tidak boleh. Kalau diminum boleh. Kemudian air yang kurang dari 2 kulah ya, dari 2 kulah itu tidak boleh untuk dilaksanakan bersuci. Ukuran 2 kulah itu adalah ukuran kolamnya 60 kali 60 kali 60 persegi ya. Nah, kemudian air 2 kulah diukur dengan timbangan boleh, atau takaran kubik itu boleh ya, seperti pendapat para ulama. Selanjutnya air yang bernajis atau air yang berubah salah satu sifatnya bau, warna, dan rasanya. Tadinya airnya tidak ada rasanya air, tidak berbau, warna masih tetap, itu masih air. Tapi kalau air sudah berubah warna, rasanya sudah berubah ya, nah itu tidak boleh digunakan lagi ya, atau sudah terkena najis. Nah itu air tidak boleh. Dan air mutanajis, bernajis tidak berubah salah satu sifatnya tetapi kurang dari 2 kulah. Kemudian ada air bersih tidak kena najis, tidak kena pencemaran tapi kurang 2 kulah. Nah itu juga tidak boleh digunakan untuk melaksanakan bersuci. Kemudian 4 air yang makruh. Yang makruh dalam arti makruh itu tidak baik untuk digunakan, maka air tersebut makruh. Air makruh yaitu air yang dimana terkena sinar matahari dalam suatu wadah atau bejana yang dibuat dari tembaga atau lainnya. Nah itu merupakan air makruh ya. Jadi air makruh juga tidak baik untuk digunakan untuk bersuci dalam hal peribadatan. Nah itulah uraian-uraian dari Bapak dalam hal ilmiah mengenai tatanan ubudiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.